Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan eh, gegel induksi atau induksi elektromagnetik atau imbasnya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan cara kerja dari soal-soal yang akan ditampilkan. Oke, lanjut. Ya, latihan 2 soal induksi elektromagnet atau imbas. Ini ada soal pertama ya. Ya. Nih. Nah, ini plug magnet yang terkurung oleh kumparan pada generator memiliki persamaan seperti berikut. Plug sama dengan 10 sin 20 T Weber ya. Jika jumlah lilitan 100, tentukan gegel maksimum yang dihasilkan generator tersebut. Oke, di sini hubungannya dengan hukum Faraday ya. Maka gunakan persamaan Faraday. Nah, boleh menggunakan V ya, boleh menggunakan E. Berarti kita jawab ini. E sama dengan boleh pakai min, boleh tidak. N ya, D plus DT. Masukkan nilainya 100 ya. Kemudian kedalamkan ininya plug ganti ya 10 sin di sini 20 T ya. Ini artinya apa? Turunkan plug magnet terhadap T. Nah, karena di sini plug ya itu sebagai fungsi waktu ya. Turunkan. Nah, ini bentuknya U P ya. Nah, di diferensial mungkin sudah U aksen P ditambah U P aksen ya. U aksen P ditambah U P aksen. Nah, saya tidak akan menjelaskan ke arah sana, yang penting untuk fisika itu aplikasinya langsung. Kalau ada soal seperti ini ya udah tinggal 10 kali 20 kali 100 ya gitu ya. Kalau pilihan ganda itu ya. Ya, lihat aja nih. Ini 100 ya. Kemudian ini turunkan ya, U-nya diturunkan 0, tapi kalau U pi aksen berarti yang pi aksen yang diturunkan. Berarti 10 kalikan ini hasilnya adalah cos 20 T. Nah, ini diturunkan lagi 20 ya. Nah, berarti tinggal 100 kalikan 10 kalikan 20 ya. Ini jawabannya 2 kali 10 pangkat 4 volt ya. Gampang ya. Nah, kalau pilihan ganda tinggal 10 kali 20 kali 100. Nah, ini sebenarnya pakai cos 20 T. Nah, karena ditanyakan maksimum ya, ini maksimum ditanyakan berarti kapan? Kapan ini maksimum? Ketika nilai E ya, atau saya terang aja, E akan menjadi maksimum jika nilai cos theta itu 1 ya. Berarti ini nilainya 1 ya. Ini. Nah, maka ini 2 kali 10 pangkat 4 volt. Ya. Kalau ada pilihan ganda ya gitu kamu turunkan, tidak usah kita main turunkan, udah aja 10 kali 20 kali 100. Gampang kan? Itu ya cara cara cepatnya. Nah, oke, berikutnya. Berikutnya nih, nah, tegangan listrik 220 volt turunkan menggunakan trafo pasti 10 volt dengan menggunakan trafo step down. Jumlah lilitan primer 200, ya, pertanyaannya jumlah lilitan sekundernya berapa? Oke, gampang ini, pakai trafo ya. Nah, rumusnya kalian boleh menggunakan E, boleh menggunakan V. Saya gunakan V, bukan supaya variasi. P primer, P sekunder, I bukan I, N primer, N sekunder. Nah, ini masukannya 220 P sekunder, P sekundernya udah ada 10 ya, sama dengan ini 200 kalikan. Nah, ujung kali ujung berarti 220 N sekunder. Ini 10 kalikan 200 ya. Gitu ya. Nah, ini coret saja. Ini coret dengan ini. Maka N sekunder itu 200 per 22.
Nah, diperkecil saja, tidak usah pakai desimal, berarti ini 100 per 11 ya, apa, lilitan. Nah, gampang kan? Nah, berikutnya, soal yang ketiga. Nah, ini juga nyangkut trafo, tapi nah, di sini ada pasiensinya. Nah, mula-mula tegangannya 220. Kemudian jumlah lilitan primernya 150. Nah, terapa ini menurunkan tegangan yang dadainya. Menurunkan tegangan menjadi 22. Nah, ini sekunder. Ya. Jika arus primer 0,1, ditanyakan arus sekundernya berapa. Nah, gunakan rumus ini. Efisiensi P sekunder P primer. Kalikan 100% kalau perlu ya. Nah, berarti ini 60%, langsung aja tulis boleh 60%. Ini diganti yang ini ya. Pi sekunder, I sekunder, Pi primer, I primer. Kalikan 100% ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini dengan ini ini 0,6 ya. 0,6. Ini P sekundernya berapa? Itu 22 ya. 22. Kemudian I sekunder ini 220 ya. Kemudian I primernya 0,1. Berarti 0,6 sama dengan, nah ini coret dengan ini ya. I sekunder 10 kalikan 0,1. Nah, udah jelas ini. 0,6 I sekunder 1 ya. Nah, I sekunder berarti 0,6 ampere. Gitu ya. Nah, gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal trafo. Ini masih trafo nih. Karena nanti di pengganti UN kemungkinan trafo muncul. Cuman bedanya di sini ya. Untuk soal ini ada langsung dayanya. Itu bedanya cuma di sini. Ya. Nah, tegangannya 200 volt jadi 50. Efisiensinya 75%. Ingat trafo itu atau transformator itu tidak ada yang 100%. Apapun tidak ada yang 100% kalau digunakan. Karena ada efek lain yang hilang ya. Akibat pengaruh-pengaruh efek lain gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Efisiensi ya P sekunder P primer kalikan 100% ya. Nah, ini berarti 75% ya, sama dengan, nah, dayanya langsung ya ini 40 watt ya. Nah, ini ganti P sekunder, P primer, sorry, P primer kali I primer ya, kali 100% ya. Ini coret dengan inilah, berarti 0,75 ya, sama dengan 40 per. Nah, di sini 200 ya. 200. Nah, kalikan I primer ya. Gitu ya. Nah, ini 0,75 itu 3 per 4 ya. 3 per 4. Nah, kalau sudah bisa dari sini langsung ke sini aja. Langsung ke 3 per 4. Nah, langsung set gitu ya. Tidak perlu lewat ini. Nah, ini ya. Berarti 1 per 40. Berarti 1 per 5 I primer ya. Maka I primer, nah ini dikalikan ke sana, 4 per 15 ampere. Ya, gitu. Ya, oke. Jawabannya berarti arus primer itu 4 per 15. Oke, gampang ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada penghantar PQ yang digerakkan menembus medan magnet secara tegak lurus. Nah, di sini berarti aplikasi dari hukum Faraday ya.
Oke. Kita jawab karena pertanyaannya gini. Kawat peki 20 cm berarti 0,2 ya. Nah, digerakkan dengan kecepatan V memotong tegak lurus induksi magnet atau medan magnet sebesar ini. Kecepatannya ini 20 meter per sekund ya. Kemudian digerakkan ke arah kanan sehingga nanti akan terjadi arus listrik ya. Arus listrik. Nanti ditentukan arahnya kemana ya. Nah, yang jelas kalau misalkan ditanyakan arah gaya magnet itu selalu berlawanan dengan pi. Ini kan pi ya. Selalu berlawanan. Nah, buka lagi video sebelumnya mengenai gagal induksi untuk pengantar yang bergerak ya. Ini berarti ke arah kiri. Kalau digerakkan ke kiri berarti gaya magnet ke kanan, gitu ya. Nah, udah. Oke, lanjut. Tentukan besar dan arah gaya magnetik. Arah sudah jelas ya. Nah, sedangkan kita cari dulu ini. Boleh pakai pi, boleh pakai E. Saya ulangi ya. Saya pakai E dulu lah. B L kali pi ya. Nih. B-nya 5 kali 10 pangkat min 2 ya, Tesla. Kemudian L-nya jangan 20 cm ya, 0,2 ya. Kita main MKS, kalikan dengan kecepatan 20. Nah, ini kali ini aja udah 4. Berarti ini 20 ya. Ini 4 ya. 4 kalikan 5, 20, 10 pangkat min 2. Nah, atau 0,2 volt ya. 0,2 volt ya. Nah, sehingga nanti kita akan mencari I. Nah, I-nya berapa? Nah, kita punya rumus di hukum ya. Pi sama dengan I kali R. Di sini tidak ada pi. Kenapa kita pakai E? Nah, sama ya. Berarti 0,2 sama dengan I kalikan 0,1. Berarti udah jelas I itu 0,2 per 0,1. Oh, gampang sekali nih. Ini 2 ampere. Nah, ditanyakan gaya magnetnya. Nah, untuk gaya magnet, kalian gunakan ini. F sama dengan B, I, E. Jadi, di teori medan magnet kita bawa lagi. Nah, B-nya yang ini. 10 pangkat min 2. I-nya yang barusan dihitung. Kali 2. Nah, kemudian L-nya 20. 0,2. Ini aja udah 4 ya. 0,4 kali 5 berarti 0,4 ya. Kali 5 berarti 2 kali 10 pangkat min 2 Newton ya. Nah, sekarang gaya magnetnya ke kiri, nilainya seperti ini. Pertanyaannya arusnya kemana nih? Arah arus ini. Di sini aja ya. Arah arus. Saya tambah sedikit ya. Arah arus berarti gunakan V cross B. Ya. Itu I. Artinya arah I. Nah, P-nya ke kanan, B-nya keluar. Ini 3 dimensi saya gambarnya ya. Gitu ya. Ini B. Nah, nanti P cross B. Berarti gini. Putar P terhadap B. Nanti arahnya kemana? Ke bawah ya. Nah, jadi arus ketika digerakkan ke kanan ya, maka arus mengalir dari P ke arah Q ya. Dari P ke arah Q, kemudian ke sini, kemudian masuk hambatan, kemudian keluar. Itu selama gerakan ke arah kanan. Ya. Tuh. Bagaimana kalau digerakkan ke arah kiri? Gaya magnet ke kanan, arus dari Q, P, R, sampai seterusnya ya. Gampang kan ya? Ya, lanjut. Nah, ini sama soalnya seperti soal nomor 5, tapi nah, ini bedanya nih. Nah, di sini aja 2 Weber per meter kuadrat, AB-nya 30 cm atau 0,3 ya meter. Nah, kemudian
pertanyaannya nih, tentukan kecepatan gerakan kawat AB tersebut. Nah, oke. Kemana? Nah, harusnya mengalir dari L ke M. Nah, berarti dari L, maksudnya melewati L gitu ya, ke sini ya, kemudian ke sini. Ya. Nah ini digerakannya kemana nih? Kecepatan gerakannya. Nah kita hitung nanti ya. Yang penting gini, dari sini ya 600 miliampere, kemudian di sini 2 ohm. Nah berarti gini, arusnya itu 600 miliampere, dibuat ampere berarti 0,6 ampere ya. Kemudian R-nya di situ ada 2 ohm ya. Nah, berarti I atau E ya, I ya, I kali R ya. Berarti 0,6 kalikan 2 ya. Berarti 1,2 volt. Nah, berarti ke sini aja. E sama dengan B L T. Gampang kan? 1,2. Nah, di sininya 2, L-nya 0,3 ya, kemudian pi. Berarti pi itu 1,2 dibagi dengan 0,6. Oh, gampang. Pi sama dengan 2 apa? Meter per, sorry ini. 2 meter per sekon ya. Nah, sekarang tinggal arah. Tinggal arahnya kemana? Ingat ya. Catatan ya. Nah, bahwa pi cross B itu sama dengan I. Nah, kalau mencari I ya, kalau mencari pi berarti B cross I. Nah, B cross I itu pi. Jadi arah pi ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Kemana arahnya? Ini berarti, oke sorry. Diganti, sorry. Dihapus saja ya. Nah, lama dikit ya. Nah, ini berarti B. Nah, kemudian ini I ya. Di 3 dimensi saya gambarnya. Nah, ya. Ini sumbu X, ini 3 dimensi nih. Ini I ke atas. Nah, sekarang B cross I. Nah, berarti nanti ini putar terhadap ini. Maka arahnya ke kanan ini. Berarti pi ini. Ya, pi. Berarti pi arahnya ke kanan. Nilainya 2 meter per sekon. Nah, arus maka mengalir dari A, B, L, M, A, B, L, M ya. Ketika digerakkan ke arah kanan. Ya, gitu. Itu jawabannya untuk soal nomor 6. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita punya soal seperti ini. Punya masalah nih. Ini masalahnya masalah sama bukan apa. Nah, ini ada induktansi kumparan atau sebuah kumparan induksi 8 mH, hambatannya 10 ohm, berada dalam medan magnet. Pada kumparan terjadi perubahan arus listrik I 2T kuadrat min 3T. Nah, tentukan gejala induktansi diri. Kemudian berikutnya energi kumparan. Oke, kita jawab nomor A. GGL. GGL-nya pakai ini. E sama dengan min L DI DT ya. Nah, ini berarti min. Nah, ini 8 mili ganti dengan ini. 8 kali 10 pangkat min 3 D kurung. Masukkan ini 2T kuadrat min 3T. Nah, ini DT ya. Oke. Turunkan berarti min 8 10 pangkat min 3. Turunkan nih jadi 4. Ini tolong pelajari lagi kalau yang lupa diferensial. 4T dikurangi 3 ya. Nah, misalkan detik ke 10 ya. Untuk T misalkan 10 ya. Dan tinggal masukkan min 8, 10 pangkat min 3
kali 4 kali 10 dikurangi 3-nya. Nah, berarti min 8, 10 pangkat min 3. Nah, ini 40 dikurangi 3. Nah, gampang ya. 37. Ini 8, 10 pangkat min 3 kalikan 37 ya. Nah, 8 kali 7, 56. 8 kali 4. 8 kali 3, sorry. 8 kali 3, 24. 24 tambah 5, berarti 2, ya. 2, 9, 6, 10 pangkat min 3. Atau, ya. Atau, E-nya itu 0,296 volt, ya. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang nomor B energi. Energi, berapa energinya? Energi, kita gunakan ini. E sama dengan, atau bukan E ya, pakai nih. Dia agak lambat ya. Berarti W sama dengan setengah L I kuadrat. Setengah, L-nya 8, min 3. Nah, I-nya berarti gini, 0,296 ya, bar. Nah, di situ hambatannya 10 ya. Nah, ini kuadrat kan. Berarti 4, 10 pangkat min 3, nah, kurung ya. Ini 0,0296 kuadrat kan. Nah, ini joule ya. Joule. Oke, sorry. Ini lambat nih. Kalau pakai ini lambat. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian mengerti. Nah, nanti nilainya terserah Anda nih. Nah, joule. Titik-titik, cari ya. Nah, itu penjelasan soal-soal yang berhubungan dengan imbas atau induksi elektromagnetik. Mudah-mudahan kalian dapat pencerahan. Kemudian tolong ulangi lagi, sebab ilmu itu datangnya tidak tiba-tiba, tapi melalui proses membaca dan berlatih. Oke. Nah, next video ya, latihan 3. Nah, kalau keburu ya, latihan 3 soal induksi elektromagnetik. Nah, kalau misalkan tidak diperlukan, kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian AC atau rangkaian LLC. Oke, jika video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan Anda, like, komen, dan subscribe, serta share ke teman Anda, ya, supaya mereka juga ikut mempelajari dan ikut memahami ya, tentang induksi elektromagnetik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.